Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ferdinand Rehan Gunawan selaku host yang akan memandu jalannya acara webinar amal pada hari ini. Yang kami hormati narasumber Bapak Zulkifli Said, panitia, serta seluruh peserta webinar amal yang telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara webinar amal ini dalam keadaan sehat. Webinar ini diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas kita yang terdampak musibah di Aceh dan Sumatera. Semoga ikhtiar kecil kita hari ini dapat memberikan manfaat dan meringankan beban saudara-saudara kita di sana. Sebelum memasuki rangkaian kegiatan, izinkan saya membacakan susunan acara pada webinar amal hari ini, yaitu sebagai berikut. Pertama ada pembukaan, dua pembacaan doa, tiga penyampaian materi, empat sesi tanya jawab, lima penutup. Semoga rangkaian acara ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir. Untuk membuka rangkaian acara webinar amal pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan memasuki acara pembacaan doa. Marilah kita bersama-sama memohon dan memanjatkan doa agar acara ini dapat berjalan dengan lancar sekaligus mari kita sertakan doa terbaik untuk saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan senantiasa diberikan kesabaran dalam menghadapi musibah yang sedang dialami. Kepada saudari Andini, kami persilakan untuk pembacaan doa. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membaca doa dulu terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah lana abwabal rahmatika wansur alaina min fadlika wa alimna ma yanfa'una wa wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arham ikhwanana wa akhwatina lazi usibu bi bil fayadoni wa hafif anhum bala'ahum wasfi maradahum wahfaz bihi zika ya rabbal alamin. Allahumma anzala sakinata ala qulubihim warzuqhumus sabra wal quwwata wa awidhum khairan mimma faqad. Allahumma taqabbal minna hadzal amal waj'alhu sadaqatan zariyatan wa sababan li rahmatika wa maghfiratika. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Rabbana alim Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini kami berkumpul dalam sebuah majelis ilmu dan kepedulian. Kami mengangkat tangan dan menundukkan hati memohon rahmat dan pertolongan-Mu untuk saudara-saudara kami di Sumatera yang sedang diuji dengan musibah banjir. Ya Allah, ringankanlah beban mereka, kuatkanlah hati mereka, lapangkanlah kesabaran mereka, dan segerakanlah pertolongan-Mu di tengah kesulitan yang sedang mereka hadapi. Lindungilah mereka dari bahaya, jauhkan dari penyakit dan penderitaan. Cukupkan kebutuhan mereka dan gantikan setiap kehilangan dengan kebaikan yang lebih besar dari sisi-Mu. Ya Allah, terimalah setiap niat baik dan amal kebaikan yang kami lakukan melalui webinar amal ini. Jadikan setiap bantuan yang terkumpul sebagai keberkahan, sebagai penolong bagi mereka yang membutuhkan, dan sebagai pemberat amal kebaikan kami kelak. Berikanlah langkah kami, berkahilah ilmu yang kami pelajari, dan jadikan kegiatan ini sebagai jalan untuk saling menguatkan dan menumbuhkan kepedulian antar sesama. Ya Allah, kabulkanlah doa kami karena hanya kepadamu kami berharap dan hanya kepadamu kami berserah diri. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kembalikan lagi kepada host. Terima kasih kepada saudara Andini. Semoga apa yang disampaikan doanya semoga diterima oleh Allah SWT, dan selanjutnya kita akan memasuki acara inti yaitu penyampaian materi.
Hadir bersama kita yang terhormat Bapak Zulkifli Said selaku akademisi dan praktisi IT. Pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan materi dengan tema membangun sistem yang cepat dan adaptif dengan DevOps yang diharapkan kepada menambah wawasan serta memberikan manfaat bagi kita semua. Tanpa berpanjang lebar, kami persilakan kepada Bapak Zulkifli Said untuk menyampaikan materi yang telah disiapkan. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih banyak Mas Ferdinand atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin suara saya bisa didengar jelas. Ya, izin Pak, bisa Pak. Oke, jadi Alhamdulillah di hari ini kita dipertemukan untuk melaksanakan webinar amal ya, yang yang diharapkan melalui kegiatan webinar amal ini kita bisa meringankan beban saudara kita di Sumatera dan Aceh, eh, dan kelak menjadi pahala dan amal jariah kita. Eh, jadi eh, di hari ini saya akan membawakan materi terkait dengan DevOps ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi saya izin share screen ya, karena waktu kita cukup terbatas. Jadi saya izin share screen. Mohon izin screennya bisa dilihat teman-teman. Ya Pak, udah Pak, udah Ah. masuk. Jadi slide materi kita di hari ini adalah terkait dengan pengenalan DevOps ya. Apa sih DevOps? Terus kenapa sih selanjutnya DevOps ini penting untuk kita implementasi di dalam pengembangan perangkat lunak ya, khususnya di industri dan eh, di aktivitas kerja kita sehari-hari ya. Jadi mohon izin perkenalkan nama saya Zulkifli Said ya. Jadi saya seorang akademisi dan praktisi ya. Jadi saya dua kaki. Satu kaki saya sebagai seorang akademisi, saya ngajar di beberapa perguruan tinggi, dan satu kaki saya lagi sebagai seorang praktisi, saya kerap terlibat di proyek yang berhubungan dengan IT, security, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa sertifikasi saya, dan itu juga ada alamat email dan nomor handphone nanti yang bisa teman-teman kontak ya, kalau ada yang ingin kita diskusikan di sini. Nah, jadi materi kita terkait dengan DevOps ya. Jadi apa sih DevOps itu ya? Jadi DevOps itu adalah development dan operation ya. Jadi di dalam siklus pengembangan DevOps di sini sangat ditekankan terkait dengan kemampuan kolaborasi dari anggota tim ya. Otomatisasi, bagaimana kita mengautomasikan suatu pekerjaan-pekerjaan tertentu, sehingga dengan begitu kita bisa eh, mempercepat gitu. Sehingga dengan begitu kita bisa mempercepat proses pengembangan perangkat lunak, kita bisa menghasilkan suatu perangkat lunak yang berkualitas, dan tentu eh, proses pengembangannya juga diharapkan bisa dilakukan dengan agile gitu, dengan cepat gitu. Jadi kenapa sih pakai DevOps ya? Karena seperti yang kita ketahui bersama, pendekatan pengembangan perangkat lunak yang terdahulu itu cenderung lambat ya. Jadi kita bisa katakan eh, kurang kurang cepat lah, kurang adaptif gitu. Apalagi ketika terjadi perubahan dari sisi aplikasi, terjadi penambahan fitur dan lain sebagainya. Kenapa kenapa demikian? Karena proses pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan pendekatan yang lama itu cenderung ada proses apa? Ada proses cut-cut di sana ya. Ada tim development sendiri, ada tim operation sendiri, ada tim infra sendiri, sehingga pekerjaan itu kerap dipindah tangankan gitu.
dari orang operation dipindah tangankan ke orang development dipindahkan lagi ke orang operation. Jadi terlalu banyak perpanjangan tangan lah, dan ini selanjutnya dianggap sebagai sesuatu yang apa ribet gitu ya, karena terlalu banyak perpindahan tangan di sana, sehingga dengan begitu diusulkanlah pendekatan DevOps gini. Selain itu, selain permasalahan ada silo, ada skat, ada apa namanya, ada budaya saling melempar tanggung jawab gitu. Oh, ini kan di perangkat saya jalan normal gitu, kok di production nggak gitu kan. Jadi mending ah terus orang operation juga ngomong loh, di operation kita bagus apa, di operation kita nggak bisa deploy gitu. Ada apa ini? Mungkin ada kesalahan dari development gitu. Sehingga mending ya solusinya mereka di apa namanya, dibuat jadi satu tim gitu. Orang-orang development, orang operation itu berada di dalam satu tim. Jadi bukan lagi di tim yang berbeda gitu. Mereka dibuat jadi satu tim sehingga diharapkan sudah tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab begitu. Semua bisa dihandle oleh anggota tim secara bersama-sama gitu. Nah, karena sebelumnya mereka ini terpisah gitu, sehingga dibentuk jadi satu tim, maka diharapkan anggota tim juga bisa saling mengevaluasi gitu antara pekerjaan yang dikerjakan oleh orang development dan kerjaan yang selanjutnya ditangani oleh orang operation gitu. Nah, jadi dengan menggunakan pendekatan DevOps di sini, maka diharapkan proses deployment itu bisa menjadi lebih cepat dan menjadi sesering mungkin gitu. Jadi suatu perangkat lunak itu dikatakan berkualitas karena kenapa? Karena dia sering di evaluasi gitu, sering dikerjain gitu. Proses pengerjaannya dilakukan secara berulang-ulang. Kenapa? Karena dengan melakukan pengembangan perangkat lunak yang berulang-ulang, yang iteratif, maka diharapkan kita bisa terus mengembangin gitu. Kita bisa terus mengembangkan perangkat lunak kita. Misalkan kalau sebelumnya ada celah, kita bisa segera patching. Kalau misalkan ternyata ada bugs, bisa segera kita tangani dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian tentu dengan menggunakan kaidah DevOps juga kita bisa menemukan permasalahan dengan cepat gitu. Karena prosesnya Karena proses pengembangan perangkat lunak sekarang dilakukan secara kolaboratif. Semua orang bisa bekerja secara bersamaan gitu. Jadi kalau dulu kan cenderung ada proses yang saling menunggu gitu. Orang operation nggak bisa kerja kalau orang development belum selesai kerja gitu. Orang development selesai kerja dulu baru orang operation. Jadi ada delay di situ ya. Ada delay ya. Jadi kita pengen menghilangkan delay dalam proses pengembangan perangkat lunak. Diharapkan pengerjaan perangkat lunak di sini bisa dilakukan secara paralel gitu, tanpa harus ada saling menunggu dari satu tim ke tim yang lain gitu. Nah, jadi pada DevOps ini bukan tools ya. Jadi DevOps ini sangat ditekankan pada kolaborasi ya, budaya kolaborasi ya. Bagaimana yang sebelumnya kita kerja sendiri ya, dengan menerapkan DevOps kita bisa kerja bareng-bareng gitu. Jadi sudah nggak ada lagi saling lempar tanggung jawab, sudah nggak ada lagi saling menunggu, sudah nggak ada lagi saling menyalahkan gitu, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini skill yang harus dimiliki oleh seorang DevOps engineer ya. Jadi seorang DevOps engineer ini harus paham terkait bagaimana melakukan continuous integration dan continuous deployment. Terus seorang engineer juga tentu dia harus paham terkait dengan bagaimana melakukan infrastruktur as code ya. Jadi bagaimana kita bisa memanage infrastruktur dengan pendekatan perangkat lunak gitu kan, dengan menggunakan pendekatan code gitu kan. Karena kadang ada kondisi tertentu yang kita manage di sini bukan satu server, dua server gitu, tapi bahkan bisa ribuan atau bahkan ratusan ribu gitu, bisa ratusan ribuan bahkan
banyak ya. Jadi sehingga tentu pendekatan di dalam mengelola server juga di sini dibutuhkan suatu keahlian infrastruktur as code gitu. Jadi kita bisa mengautomasi, ya, kita bisa manage server, banyak server layaknya kita manage satu server aja gitu. Monitoring dan logging dan automation. Nah, ini prinsip dasar yang harus dikuasain ketika teman-teman terjun sebagai seorang DevOps engineer gitu. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan CI? Jadi CI di sini seorang program, seorang programmer dia harus sering-sering gitu. Dia harus sering-sering mendeploy code-nya ke repository gitu. Jadi antara front end, back end, UI UX mereka bekerja secara paralel. Kemudian nanti pada saat proses integrasi code masing-masing itu terjadi di repository gitu. Nah, sehingga inilah yang kita sebut dengan tahapan CI ya. Jadi tahapan CI di sini adalah tahapan di mana seorang programmer melakukan deploy code ke repository gitu. Sedangkan tahapan CD, continuous delivery, continuous deployment itu terjadi ketika code yang sudah masuk ke dalam repository ini selanjutnya di-deploy ke lingkungan production, di-build, di-testing, di-deploy untuk selanjutnya eh, bisa diakses di production gitu. Sehingga selanjutnya dia bisa online, sehingga bisa digunakan oleh seorang pengguna gitu. Nah, jadi nanti ketika teman-teman terjun sebagai seorang DevOps engineer, tentu teman-teman harus menguasai terkait dengan tools-tools seperti infrastruktur as code itu ada Ansible, atau teman-teman bisa pakai Terraform. Sedangkan untuk monitoring dan loggingnya nanti teman-teman bisa menggunakan ILK, Elasticsearch, Grafana, Prometheus. Dan untuk tools automationnya nanti kita bisa dengan menggunakan GitLab, GitHub, GitLab, Jenkins gitu. Nah, jadi jadi kalau kita bisa lihat flow-nya seperti yang tertera pada gambar ya. Jadi untuk tahapan development sendiri itu dimulai dari melakukan planning, code, build, dan testing. Itu ada di tahapan development. Sedangkan tahapan operation itu adalah tahapan yang dilakukan dari setelah testing ya. Jadi tahapan setelah testing nanti ada release code gitu kan, release app, release code, terus di-deploy, entah itu di-deploy-nya di lingkungan staging atau di lingkungan production. Kemudian kita lakukan operasi, aplikasinya jalan di lingkungan production, dia udah bisa operation, dia udah bisa diakses, dan tentu selanjutnya kita lakukan monitoring gitu. Jadi siklusnya, jadi kalau kita lihat di simbol di di flow dari DevOps ini seperti simbol infinity gitu, tak berhingga. Jadi sudah seperti itulah seharusnya proses pengembangan perangkat lunak ya. Jadi proses pengembangan perangkat lunak idealnya dia harus dilakukan secara infinity, berulang-ulang ya, terus menerus gitu. Namun di dalam pendekatan DevOps tentu ada bagian-bagian tertentu yang bisa kita automation di sana. Sehingga ada bagian-bagian tertentu yang memang kita kerjakannya manual dan ada bagian-bagian tertentu yang nanti kita akan dibantu oleh semacam tools automation di situ ya. Nah, misalkan tahapan planning. Nah, tahapan planning di sini adalah tahapan perencanaan. Di sini kita melakukan analisa terkait seperti apa sih perangkat lunak yang nanti akan kita kembangkan. Apa sih masalah yang nanti mau diselesaikan oleh aplikasi yang kita buat. Dan tentu di tahapan ini kita juga mendefinisikan terkait dengan kebutuhan perangkat lunaknya apa saja nih. Kebutuhan dari usernya apa. Stack yang nanti mau digunakan apa. Terus nanti pembagian timnya seperti apa. Nah ini didefinisikan di tahap perencanaan. Jadi
Jadi kalau menurut saya tahapan perencanaan ini adalah tahapan yang sangat penting. Kenapa? Karena ada istilah seperti ini. Ketika kita gagal merencanakan, berarti kita merencanakan suatu kegagalan gitu. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Sehingga keberhasilan dari suatu kegiatan proyek itu dimulai dari tahapan planning. Ini harus bisa kita definisikan dengan matang tentunya. Nah, kemudian setelah kita lakukan proses planning, perencanaan, maka tahapan berikutnya kita lakukan coding, ya. Jadi di tahapan coding di sini, programmer, baik itu back end, front end, mereka udah mulai ngerjain sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Jadi udah ada flow-nya, udah ada diagramnya, udah ada arsitektur database-nya. Nah, jadi mereka tinggal mulai code gitu. Nah, ketika setelah coding, maka disinilah tahapan kita melakukan push source code yang telah dibuat ke dalam lingkungan repository. Nah, di repository ini terjadi proses automation ya. Automation dalam rangka melakukan evaluasi terhadap code yang dibuat oleh front end dan back end. Apakah layak untuk diintegrasi atau ada isu-isu tertentu yang selanjutnya harus diselesaikan gitu. Jadi jika sudah selesai di tahapan evaluasi kode, code analisis, baru dibuild code-nya gitu. Diberikan versi gitu. Dibuild untuk selanjutnya dites gitu. Ya, jadi tahapan testing ini ada functional testing, ada stress testing, ada security testing untuk memastikan bahwa aplikasi sudah lulus uji, sudah lulus pengujian gitu untuk layak dirilis untuk selanjutnya nanti dideploy gitu. Nah, ini tahapan dari seorang development. Nah, jadi kita bisa mengintegrasi proses automation di sini. Misalkan pada saat dari code ke build itu kan kita bisa automation di sana. Kita bisa menggunakan bantuan terus semacam Jenkins, GitLab gitu kan. Termasuk tahapan testingnya. Nah, jadi kita bisa mendefinisikan apa saja tahapan testing yang selanjutnya nanti akan dilakukan. Setelah selesai baru dirilis. Oh, ini versi pertama gitu. Versi pertama dideploy di lingkungan production atau di lingkungan staging terlebih dahulu, dilihat apakah dia sudah bisa beroperasi dengan baik atau tidak. Baru kita lanjutkan dengan monitoring dari sisi performance. Nah, ini flow pertama. Kita lanjut lagi dengan flow kedua. Plan, code, build, testing, release versi 2. Ternyata versi 2 setelah di testing, wah ada trouble nih. Nah, kita bisa rollback tuh. Kita bisa rollback ke source code yang versi pertama. Kenapa? Karena dengan menggunakan source code repository sehingga jadi dengan menggunakan source code repository di sini proses mengarsipkan, proses mendata source code dari tim itu bisa terdokumentasi dengan baik. Oh, ini versi 1, versi 2, versi 3 gitu kan. Kalau misalkan ternyata terjadi trouble di salah satu versi, kita bisa rollback. Dan historinya sudah tersimpan di dalam source code repository. Saya pengen rollback nih ke versi 1 misalkan. Nah, kita bisa apa namanya? Kita bisa rollback gitu. Kita bisa rollback ke versi yang kita anggap itu sebagai yang apa namanya? Yang stabil menurut kita gitu kan. Jadi inti dari proses DevOps di sini adalah bukan penggunaan tool sebenarnya, tapi bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan baik sehingga tahapan-tahapan dari proses pengembangan perangkat lunak di sini bisa dilakukan dengan lebih cepat, lebih lincah gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat apa saja tahapan di planning. Tahapan planning kan kita mendefinisikan fiturnya, terus kemudian tahapan user story-nya, flow-nya ya. Jadi di tahapan planning di sini ini biasa menjadi tugas dari seorang project manager gitu. Jadi project manager menyusun kerangka
daripada sistem, apa saja fiturnya, siapa user yang selanjutnya ditargetkan dari aplikasi itu, berapa lama proses pengerjaannya, kemudian baru lanjut di tahapan development. Jadi apa tools yang selanjutnya bisa teman-teman gunakan di tahapan planning? Nah, teman-teman bisa menggunakan Jira, Trello. Nah, terus untuk dokumentasi nanti bisa menggunakan Google Docs ya yang berbasis cloud. Jadi bisa berkolaborasi untuk menulis tahapan perencanaan oleh tim gitu. Kemudian ada grup untuk memudahkan komunikasi. Misalkan kita digunakan Discord untuk membuat diagram, kita bisa menggunakan Draw.io ya, Lucid Chart ya, dan lain sebagainya. Nah, eh, jadi tahapan daripada masing-masing flow melakukan perencanaan fitur, develop melakukan coding dan pengujian, build itu adalah proses kompilasi aplikasi yang kita kembangkan, kita menggunakan jar gitu atau berjalan di lingkungan sistem operasi Windows, berarti kita build menjadi file executable. Terus ada functional testing, ada stress testing, kemudian ada tahapan rilis ya. Jadi rilis bisa diuji di tahapan server staging terlebih dahulu, baru selanjutnya nanti diteruskan ke server production ya. Nah, ini tahapan-tahapan yang menjelaskan terkait dengan apa sih yang terjadi di masing-masing flow gitu ya. Nah, nah jadi eh, nah, jadi eh, kesimpulannya ya, jadi kesimpulan dengan menerapkan DevOps di sini ya, artinya diharapkan kita bisa lebih cepat gitu, lebih cepat, lebih efisien di dalam proses pengembangan perangkat lunak. Jadi kita pengen menghilangkan budaya saling menyalahkan, kita pengen menghilangkan budaya adanya saling lempar tanggung jawab, budaya perpanjangan tangan gitu kan. Nah ini kita pengen ini karena banyak yang terjadi di industri, mereka lebih memilih untuk bayar satu orang, tapi dia bisa ngerjain development dan operation sekaligus dibandingkan kita harus bayar banyak orang, tapi pekerjaan juga terjadi secara apa tidak efisien gitu, saling lempar tanggung jawab, saling jadi inilah tantangan di era saat ini ya. Seorang engineer dituntut harus bisa DevOps ya. Kenapa? Karena ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang diharapkan tugas itu bisa diselesaikan dengan cepat gitu. Tanpa harus saling menunggu antara satu anggota tim dengan anggota tim yang lain. Jadi seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa di dalam proses DevOps ini seorang engineer harus menguasai terkait bagaimana melakukan CI/CD pipeline ya. Jadi automation, skill untuk memanage infrastruktur dengan pendekatan automation ini menjadi suatu keharusan ya. Karena kadang ada kondisi tertentu kita manage server sekaligus dengan jumlah yang banyak ya. Jadi kalau kita manage-nya dengan pendekatan manual sudah bisa dipastikan waktu kita habis gitu. Satu dua server ya masih mudah gitu. Tapi kalau bagaimana jika jumlah servernya ada ratusan ribuan, tentu ini sangat menghabiskan waktu kita gitu. Dan sekali lagi saya tekankan DevOps ini bukan pada penggunaan tools, tapi lebih kepada culture ya, budaya. Bagaimana kita yang tadinya kita suka kerja sendiri ya, kita mulai belajar untuk terbuka, kita mulai belajar untuk saling berkomunikasi dengan tim gitu. Apalagi kita sering dengar ini banyak tim programmer yang cenderung solo gitu kan.
introvert. Nah, itu harus sudah mulai bisa dihilangkan gitu. Karena di industri dituntut sebuah kecepatan gitu, kemampuan komunikasi, kemampuan beradaptasi dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi itu untuk pemaparan materi saya ya. Jadi seharusnya tadi kita mulainya di jam apa 4 ya, karena mungkin tadi ada gangguan ya, kurang lebih sekitar 30 menitan ya, ada trouble sehingga kita baru bisa mulai tadi di jam 4 lewat ya, 4.30 jam 5. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya paparkan di hari ini ya. Silakan teman-teman, mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa discuss. Dan eh, ya mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman, mungkin kalau ada yang mau ditanya silakan. Halo Mas Ferdinand. Halo Pak, izin. Ya, Tadi izin Pak untuk yang di PPT-nya tadi ada garis hitam ya. ya, ya, ya. Nah, Nanti PPT-nya saya share aja Mas Ferdinand ya. oh, oke baik Pak. Silakan mungkin Pak. Kalau mau dilanjutkan, kalau ada pertanyaan boleh, kita mungkin sambil interaktif aja ya, diskusi gitu kan. Kalau kan kalau kan listriknya lah. Oh, harus pindah dulu. Halo Pak, izin Pak, suaranya patah-patah Pak. Mohon maaf. Ya, halo. Kalau sekarang udah better. Iya, izin Pak, sudah Pak. Udah better ya. Iya, tadi patah-patah soalnya suaranya Pak. Jadi Ah, ah. nggak Oke, oke, nggak oke. terlalu. Ya, saya udah ganti koneksi nih. Oke, oke. Jadi ini saya jawab dulu pertanyaan dari tadi, ada penanya satu orang. Sebentar. Jadi apakah belajar DevOps itu menjadi sebuah keharusan gitu? Iya Pak. Wajib nggak sih? Jadi kalau menurut saya untuk saat ini belum wajib, tapi ketika teman-teman masuk ke tempat kerja, saya bisa pastikan itu menjadi suatu keharusan. Kalau saat ini mungkin teman-teman masih sering solo gitu kan. Jadi jadi full stack gitu kan. Semuanya dihandle sendiri gitu. Front end, back end itu untuk saat ini ya sendiri masih bisa. Tapi ketika Anda masuk ke lingkungan kerja, Anda tidak bekerja sendiri. Anda bekerja sama dengan tim. Anda fokus nanganin stack tertentu misalkan. Oh, saya cuma fokus nanganin front end gitu. Untuk back end dan lain sebagainya itu ada orangnya. Ah, disitulah nanti Anda dituntut untuk harus menguasain tools DevOps ya. Misalkan GitHub, tools-tools automation seperti GitHub Action, Jenkins gitu. Kenapa harus menguasain tools seperti GitHub gitu? Karena kan code yang Anda buat itu kan nanti diintegrasi gitu kan sama tim backend gitu. Jadi kalau selama ini posisinya kan saling menunggu nih. Orang back end nggak bisa kerja kalau orang front end belum selesai kerja. Tapi kalau DevOps itu nggak ada lagi proses saling menunggu. Front end kerja, back end kerja. Terus cara nyatuin code-nya ya pada saat Anda ngedeploy ke source code repository ke GitHub. Di sanalah baru diintegrasi gitu. Jadi Anda sudah harus mulai belajar bagaimana melakukan coding secara microservice gitu kan. Secara API ya, jadi harus memahami API. Kenapa? Karena nanti Anda integrated gitu. Mereka mungkin sudah buat API-nya, Anda tinggal konsumsi. Jadi Anda udah bisa kerja sendiri gitu. Kerja secara paralel dengan tim yang lain, kerjanya barengan gitu. Tapi pada saat integrasi, nah disitulah dibutuhkan pemahaman terkait DevOps. Bagaimana menggunakan GitHub gitu kan, source code repository, cara cara deploy code kita ke GitHub gimana. Jadi ada perintah-perintah di GitHub untuk eh, menggabungkan code ya, terus melakukan rollback. Jadi misalkan kalau code saya salah, terus saya pengen rollback gitu.
ganti dengan code yang baru. Itu Anda harus paham. Jadi kalau untuk saat ini bukan menjadi keharusan, tapi menjadi suatu kewajiban yang selanjutnya nanti Anda harus lakukan. Jadi kalau saya di level SMK ya teman-teman nguasain yang stack dulu gitu. Linux, programming, network, operating system. Nah, nanti pelan-pelan Anda baru masuk ke DevOps gitu. Karena di DevOps ini kolaborasi gitu. Kolaborasi antara operation dan aktivitas development itu dikolaborasikan di dalam DevOps. Dan untuk mengkolaborasikan dua hal itu dibutuhkan penguasaan tools seperti GitHub, Jenkins tadi ya. Nah, sedangkan kalau orang infra, untuk saat ini mungkin Anda belajar Linux gitu kan. Ya, oke, nggak masalah. Pelan-pelan belajar buat DNS server misalkan. Buat storage server, bikin apa namanya firewall ya. Itu stacknya dasarnya. Nanti setelah teman-teman nguasain, teman-teman belajar lagi infrastruktur as code gitu. Anda belajar Ansible, Anda belajar Terraform. Jadi kalau sebelumnya mungkin Anda manage-nya satu server pakai cara manual misalkan. Tapi kalau banyak server pakai cara manual itu sudah tidak efektif. Anda harus menguasain tools-tools DevOps misalkan seperti Ansible tadi gitu. Nah, jadi kalau kalau saya ya misalkan masak Indomie satu itu ya instan gitu. Tapi kalau masak 1.000 Indomie itu sudah tidak instan lagi gitu. Pasti dibutuhkan suatu pendekatan yang berbeda gitu kan. Anda config satu server dan config banyak server di waktu yang bersamaan itu sudah tidak instan lagi. Tentu dibutuhkan pendekatan yang apa berbeda gitu. Nah, disitulah nanti Anda dituntut untuk harus bisa DevOps gitu. Sampai di sini bisa menjawab ya. Jadi sekali tadi eh, menjawab pertanyaan dari Mas Abijar dan ya Mas Abijar ya. Bisa diterima ya. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi misalkan dari Satria, Mas Satria ya. Mas Satria Razak ya. Jadi pertanyaannya apakah cloud computing itu menjadi suatu yang penting di dalam DevOps? Ya, penting, sangat penting malah. Karena ada kondisi tertentu kita manage cloud gitu. Ada kondisi tertentu kita manage on-premise, ada kondisi tertentu kita manage cloud. Jadi DevOps ini tidak memandang apakah yang kita manage ini on-premise atau cloud computing, enggak. Semua bisa gitu. Tapi ada kondisi tertentu ya tadi, karena kalau membangun on-premise itu kan biaya yang sangat mahal ya. Kita perlu pengadaan infrastruktur yang besar gitu kan. Karena kalau on-premise kan servernya kita manage di internal kita gitu ya. Sedangkan untuk membangun server on-premise butuh biaya besar. Kita harus punya gedung, harus punya tempat lokasi, kita harus punya apa kelistrikan yang memadai, sirkulasi udara, ya. Kita harus punya server fisiknya dan lain sebagainya. Ada kondisi tertentu ya kita mau nggak mau harus pakai cloud, ya. Jadi cloud itu ya bedanya kalau on-premise server yang kita manage sendiri ya kita punya. Kalau on cloud itu kan server orang gitu. Entah itu server dari Google atau AWS. Terus kemudian dari server-server yang ada di cloud ini kita terapkan pendekatan DevOps di sana. Kita misalkan kita menyiapkan beberapa server untuk membangun suatu sistem yang berbasis microservice. Nah, itu kan pakai pendekatan DevOps juga gitu. Bagaimana kita manage banyak server ini dengan pendekatan DevOps tadi. Kita pakai tools misalkan pakai Ansible, pakai Terraform. Terus untuk monitoring nanti kita pakai Grafana. Itu kan perlu integrated itu antara satu perangkat server dengan perangkat server lain gitu. Bagaimana kita manage log dari satu perangkat ke perangkat lain gitu kan. Jadi kalau saya peran cloud computing di dalam DevOps itu sangat sangat berperan besar malah. Ya. Jadi DevOps ini ya
tadi seperti yang saya paparkan di awal, dia lebih pada kecepatan, efisiensi. Supaya lebih cepat, supaya lebih efisien, lebih optimal, tentu dibutuhkan kemampuan kolaborasi daripada tim. Tentu dibutuhkan penguasaan tools. Ah, dan tentu dibutuhkan keahlian adaptasi gitu. Jadi yang sebelumnya mungkin teman-teman nggak biasa kerjasama ya harus mulai belajar untuk kerjasama gitu. Jadi di industri itu tidak dibutuhkan orang yang Superman gitu. One man one show enggak, tapi dibutuhkan orang yang bisa bekerja sama gitu untuk mencapai tujuan, untuk menyelesaikan suatu produk gitu. Jadi jangan jangan solo, bisa dipastikan Anda burn out gitu. Apalagi pekerjaan pengembangan perangkat lunak di industri itu sangat besar, kompleks gitu. Kalau Anda solo udah habis Anda itu. Bisa dipastikan Anda tidak akan kuat gitu. Makanya harus mulai belajar untuk kolaborasi. Bagaimana yang tadinya kita yang menggunakan pendekatan non DevOps pelan-pelan pakai DevOps gitu kan. Jadi DevOps orang development dituntut harus bisa operation. Orang operation dituntut harus bisa development gitu. Jadi sudah tidak ada sekat lagi antara kerjaan development dan operation. Jadi ndak harus bisa nguasain semua, tapi minimal teman-teman bisa paham lah bagian-bagian penting di dalam kegiatan operation atau bagian-bagian penting di dalam kegiatan development. Dan itu selanjutnya Anda bisa dengan cara mengautomasikan pekerjaan tadi. Ya, Ah, ya mungkin demikian ya. Jadi sebenarnya ini ada demo sebenarnya, tapi ini waktu udah mepet banget di sini udah azan maghrib. Jadi tadi kita sempat gangguan sih 30 menitan lebih, 40 menitan lah. Jadi kita pembahasan materinya juga agak telat gitu. Padahal saya ada demo itu. Tapi saya harapkan nanti next time kita bisa inilah ya apa lanjut lagi di webinar amal berikutnya gitu. Ya, mungkin seperti itu ya. Mas Ferdinand mungkin bisa dilanjutkan. Ya, baik, Pak. Ya, Ya, Mas Ferdinand. ya, baik, Pak. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Zulkifli atas penerapan materi yang sangat bermanfaat. Sebagai penutup rangkaian acara webinar amal pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada bertasi- bertas- berpartisipasi dan panitia acara ini hingga selesai. Semoga materi yang telah disampaikan serta kegiatan webinar amal ini dapat memberikan manfaat dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua serta membantu meringankan beban saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera. Saya selaku host memohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rangkaian acara webinar amal pada hari ini resmi ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua. Terima kasih. Ya, makasih juga Sampai Pak. ketemu di lain waktu. Terima kasih. Ya.